Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Sudah sebulan lebih kita menanti-nanti bagaimana respon Ustadz Nuruddin terhadap Harry Pras. Namun ternyata memang betul Ustadz Nuruddin itu tidak merespon secara langsung tanggapan-tanggapan Harry Pras. Artinya sangat besar kemungkinan debat tidak akan terjadi dari kedua belah pihak untuk saling dipertemukan. Namun yang selama ini kita harapkan Ustadz Nuruddin mau berdebat dengan Harry Pras, nyatanya Harry Pras malah podcast dengan Guru Gembul, yang mana Guru Gembul itu salah satu orang yang pernah kalah dalam debat melawan daripada Ustadz Nuruddin yang bertemakan akidah bisa diilmiahkan. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana kritikan Harry Pras dan Guru Gembul terhadap Ustadz Nuruddin, karena mereka berdua ini sekarang gabung ya kritik Ustadz Nuruddin gitu. Bismillah teman-teman, di video ini saya kedatangan seorang tamu yang jauh ya. Karena beberapa pembahasan kali ini kita berhadapan dengan orang yang berseri-seri saya bahas, yaitu Mamang Udin ya. Saya nyebutnya Mamang Udin. Dan sekarang saya kedatangan tamu yang jauh. Mamang Udin maksudnya Ustadz Nuruddin ya. Memang tipe Harry Pras itu bila ada tokoh agama ataupun boleh dikatakan ustadz lah yang beda pendapat dengan Harry Pras ini, ya pasti yang bersangkutan Harry Pras tidak mau menyebutnya ustadz gitu kan. Beda dengan Guru Gembul. Guru Gembul masih mau menyematkan nama itu karena memang kan sesuai dengan kapasitasnya. Jadi semua yang dikatakan ustadz, ulama adalah orang-orang yang memang satu aliran dengan Harry Pras gitu. Tapi pernah berhadapan dengan Mang Udin dan dirujak katanya sama Mang Udin. Yaitu kita klarifikasi kepada Akang. Ya. Kenapa Akang bisa sampai dirujak di situ? Kenapa? Itu luar biasanya itu adalah ketika saya mengatakan seperti itu, saya sangat percaya diri bahwa itu adalah juga pikiran dari kaum muslimin secara umum. Tetapi di situ saya di-frame bahwa saya itu adalah liberal dan ateis. Maka saya nantang debat kepada kepada Pak Hanif Alatos dan kepada yang lainnya. Nah, disitulah kemudian ada tanggapan dari Ustadz Nuruddin, ayo kita debat masalah yang seperti ini. Ketika di perdebatan itu saya gak bawa referensi, beneran saya gak bawa referensi, saya gak bawa persiapan sama sekali. Karena saya mengira bahwa yaitu ketika saya mengatakan bahwa akidah itu saya berhenti pada dalil, tidak mau saya lanjutkan pada hal-hal yang lain, itu saya pikir udah final. Saya datang ke perdebatan itu adalah untuk menjelaskan pernyataan itu tuh bukan pernyataan dari orang liberal dan ateis. Itu adalah pernyataan yang dikatakan oleh Ahmad bin Hambal, yang dikatakan oleh Imam Malik. Ketika Imam Malik ditanya soal istiwanya Allah, ya beliau mengatakan istiwanya begitu, ya udah, sisanya ya jangan bertanya tentang bagaimana, kan begitu. Setuju? Ya saya mengatakan itu, cuman itu, nah itu karena saya tidak mau berdebat pada bagian itu, justru dibawanya di situ perdebatan itu, ya sudah saya dirujak dan saya mengaku kalah karena memang saya tidak bawa referensi, tidak bawa persiapan, tidak bawa apa. Makanya kan orang yang berdebat itu sudah dipastikan bahwa yang bersangkutan, para pihak yang berdebat sudah menguasai ilmunya. Jadi urusan mau bawa laptop, mau bawa kitab, mau bawa buku, mau bawa referensi, ya itu urusan masing-masing gitu, karena dianggap sudah memumpuni di dalam bidang ilmu yang diperdebatkan. Ya sudah selesai di situ, dan saya tidak kecewa dengan itu. Jadi saya bagian itu masih menghormati Ustadz Nuruddin sebagai seorang ulama dan sebagainya. Yang agak saya sesalkan itu adalah podcaster dari kelompok salaf atau kelompok sunnah atau yang orang sebut wahabi atau yang semacam itu justru malah pro terhadap Ustadz Nuruddin dan menganggap
saya tuh liberal dengan mengatakan bahwa Allah tidak akidah tentang Allah itu tidak dinalar, diilmiahkan. Iya. Ini sebetulnya nyinggung YouTuber Wahabi, cuman Harry Pras nggak paham dia. Memang begini, Harry Pras itu dari sebelumnya podcast dengan Syekh Ahmad Al-Misri ya. Syekh Ahmad Al-Misri dipaksa jadi Wahabi, gitu kan? Jadi sebetulnya materinya seakan-akan memang sama Harry Pras ini kalau bisa ya digiring opini satu frame dengan channelnya Harry ini. Saya tidak mau mengilmiahkan, menjadikan itu kajian ilmu yang diperdebatkan, yang digunjingkan, yang didiskusikan. Saya nggak mau seperti itu. Tapi saya yang dianggap liberal, sedangkan Ustadz Nuruddin yang menceritakan bahwa istiwanya Allah itu adalah begini dan begitu, dan siapa yang tidak percaya pada begini maka dia telah sesatkan, dikatakan seperti itu. Itu yang dianggap sebagai bagian dari syariah Islam. Jadi saya yang liberal, dia yang ngikutin sunnah. Kan, makanya ya saya sekali lagi ya, saya menghormati apapun karena saya nggak ikutan dalam perdebatan akidah. Jadi ketika misalkan Al-Quran ditanya itu makhluk atau bukan, saya bilang itu adalah kalamullah. Apakah kalamullah itu adalah makhluk atau bukan? Saya akan menjelaskan pendapat para ulama, tapi saya nggak ikutan di situ. Saya berhenti aja di situ, nggak mau ikutan. Bagi saya kering lah, sangat kering untuk membahas masalah-masalah yang seperti itu dengan nalar. Saya lebih suka menikmati bacaan-bacaan Quran atau dalil-dalil Quran ya apa adanya seperti itu. Saya menjadi sangat liberal dan saya menjadi sangat dalam berpikir ketika saya bahas ketika saya bahas ekonomi, ketika saya bahas psikologi, ketika misalkan saya bahas filsafat, itu bisa sangat dalam. Tapi kalau misalkan akidah, karena saya punya pengalaman pribadi yang sangat sentimental, maka saya berhenti di situ karena saya benar-benar tahu bahwa Allah nggak mungkin dinalar gitu. Udah selesai di situ. Jadi guru gembul ini masih menganalogikan yang disebut dengan akidah adalah ketika kita berbicara tentang zat Allah. Padahal berbicara akidah itu sangat luas. Karena keluasan ilmu akidah, maka akidah itu bisa diilmiahkan. Tapi di sini ya, saya ingin menggarisbawahi bahwasannya ada pendapat dari berbagai sudut pandang yang berbicara tentang akidah itu ada yang bisa diilmiahkan dan akidah itu ada juga yang tidak dapat diilmiahkan, gitu kan? Nah, jadi kita harus paham bahwa akidah itu adalah keyakinan dasar dalam Islam. Bicara keyakinan dasar berarti dia adalah hal yang sangat fundamental atau yang menjadi pondasi di dalam Islam. Tidak dikatakan dia beragama Islam kalau akidahnya itu kan tidak jelas, kan begitu. Nah, yang jadi persoalan ya, akidah ini kan berkaitan dengan keimanan kepada Allah, para rasul, kitab, malaikat, hari akhir, takdir. Nah, itu akidah. Nah, secara mendasar akidah juga berakar pada keimanan yang seringkali bersifat metafisik. Ya, metafisik itu maksudnya adalah di luar jangkauan indrawi manusia atau makhluk lah ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah akidah itu dapat diilmiahkan atau tidak dapat diilmiahkan? Nah, tergantung dengan sudut pandang dua narasi itu. Ya, akidah menurut saya nih ya, dalam perspektif iman ya, yang mana akidah itu bersifat keyakinan batin, maka berbicara akidah yang bersifat batin itu adalah berdasarkan dalil naqli, yaitu wahyu Al-Quran dan hadis, dan dalil akli yaitu akal atau logika atau hal yang dapat membantu memperkuat keyakinan terhadap hal-hal yang tidak terlihat. Jadi yang sifatnya batin, maka diusahakan akal juga dapat membantu nalar tersebut ya. Nah, sehingga dalam hal ini akidah tidak sepenuhnya dapat diilmiahkan gitu. Jadi tergantung sudut pandang. Contoh melibatkan yang sifatnya gaib seperti keberadaan Allah, malaikat, surga, neraka. Ini kan gaib. Maka ini sulit
untuk diilmiahkan atau diukur secara empirik, kan begitu. Tapi ternyata ada juga akidah yang sifatnya itu dapat dilihat atau ditinjau dari sudut pandang perspektif ilmu pengetahuan. Artinya secara ringkasnya akidah dapat diilmiahkan. Ya enggak? Melalui via apa gitu ya kan? Melalui pendekatan apa akidah dapat diilmiahkan? Ya seperti melalui sudut pandang filsafat, ya kan? Teologi atau sains. Dari semua itu maka diketemukanlah yang namanya dalil rasional. Rasional ini kan artinya kan bisa diilmiahkan gitu, bisa dipelajari. Nah, keberadaan Allah dapat dijelaskan melalui argumentasi filosofis seperti dalil yang sifatnya teologi, ya kan, dan yang membutuhkan logika bahwa betul loh ini ada sang pencipta. Contoh, segala sesuatu yang ada pasti memiliki pencipta. Nah, adanya bumi ini pasti ada yang menciptakan. Nah, itu kan secara logika ataupun dalil akli yang bisa diilmiahkan, ya kan? Nah, kemudian kebenaran risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul, bukti-bukti sejarah dan lain sebagainya itu bisa diilmiahkan. Sehingga ada yang namanya pendekatan ilmiah modern, ya, keajaiban ilmiah dalam Al-Qur'an yang sering digunakan untuk menguatkan akidah seperti fakta-fakta yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an sudah berbicara ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun yang lalu, ya kan? Ternyata di zaman ini terbukti apa yang telah disampaikan Al-Qur'an. Berbicara tentang Isra-nya Nabi Muhammad SAW yang begitu ringkas perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis, Palestina. Ternyata terbukti di zaman sekarang ada teknologi, ya kan, yang sifatnya dapat meringkas perjalanan yang harusnya waktu ditempuh berbulan-bulan bahkan 1 tahun, itu dapat diringkas dalam waktu hanya hitungan jam, kan begitu. Nah, sehingga kembali, jadi akidah itu ada batasannya, ada yang diilmiahkan, ada juga yang tidak dapat diilmiah. Nah, yang tidak dapat diilmiahkan ini, nah itu adalah yang bersifat gaib, yang melibatkan hal-hal gaib, yang mana tidak dapat dijangkau dengan ilmu pengetahuan gitu. Keberadaan surga, keberadaan neraka itu kan bagian daripada akidah, ya kan? Membuktikan adanya wujudnya Allah itu nggak bisa diilmiahkan. Nah, itu kalau menurut saya. Tapi ada yang sifatnya itu bisa diilmiahkan, sebagaimana yang tadi kan, melalui pendekatan literatur keagamaan berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis. Gitu, ternyata itu rasional dan bisa diilmiahkan. Nah, akidah yang sifatnya keyakinan bersifat absolut, sedangkan ilmu pengetahuan itu bersifat dinamis dan relatif. Jadi kesimpulannya, akidah itu tidak sepenuhnya bisa diilmiahkan, namun ada juga yang bisa diilmiahkan. Tetapi beberapa aspek dari akidah dapat melalui pendekatan dalil rasional, yaitu dalil akli. Sehingga dalil itu ada 2 kan. Ada dalil naqli, wahyu, ada dalil akli, yaitu akal kita, ilmu pengetahuan yang meresap di dalam diri kita, kan begitu. Namun inti daripada akidah tetap berada pada wilayah keimanan yang melibatkan hati, batin kita, keyakinan terhadap wahyu Allah, ya kan, bukan semata-mata yang sifatnya sains saja gitu. Jadi ya kembali bahwa akidah ada yang sifatnya diilmiahkan bisa, ada juga yang tidak dapat diilmiahkan. Jadi tidak mutlak akidah tidak dapat diilmiahkan, dan sebaliknya bahwa akidah juga mutlak harus diilmiahkan. Jadi masing-masing punya pendekatan tertentu. Itu kalau menurut saya. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan ya. Jadi ternyata tujuan daripada Heri Pras ya mungkin dalam rangka minta dukungan dari YouTuber lain yang mana di sini sudah dikenal bahwa Guru Gembul pernah face to face, pernah berdebat munazarah terhadap tema akidah ini kan. Jadi ya boleh dikatakan apa yang menjadi manfaat bagi kita diambil, apa yang tidak ya mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hidayah. Itu saja. Alhamdulillahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.